Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis perusahaan multinasional AS praktik perekrutan di Meksiko. Sebelum kami membahas materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Putu Febri Setiawan, NPM 19321210099, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Delisa Risnayanti, NPM 19321211111. Perkenalkan, nama saya Dewi Bademira Novita Lewanti, NPM 19321211115. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Madeyu Arsita, NPM 19321211117. Baik, perkenalkan nama saya Ipan Dewi Putudipa Gunawan, NPM 19321121128. Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Intan Purnama Dewi, NPM 1932121134. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Pratiwi, NPM 1932121147. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama ada praktik rekrutmen perusahaan multinasional AS atau MNC. Yang kedua, membandingkan frekuensi penggunaan bahasa diskriminatif dalam iklan. Yang ketiga, penerapan praktik rekrutmen diskriminatif oleh perusahaan multinasional AS. Yang keempat, dampak positif dan negatif dari perusahaan MNC. Yang kelima, pengaruh kerangka hukum dan budaya perusahaan multinasional AS. Yang keenam, metode. Yang ketujuh, pemilihan sampel. Yang kedelapan, peralatan. Yang kesembilan, hasil kendala penilaian dan tes hipotesis. Yang kesepuluh, keterbatasan. Yang kesebelas, diskusi dan kesimpulan. Materi yang pertama yaitu praktik rekrutmen perusahaan multinasional AS atau MNC. Perusahaan multinasional didefinisikan sebagai perusahaan dengan investasi langsung substantif di luar negeri dan manajemen aktif aset asingnya. Saat ini, lebih dari 63.000 MNC beroperasi di seluruh dunia, mempekerjakan 10 juta orang dan menyediakan lebih dari 25% dari produk dunia bruto. Ledward pada tahun 1996 dan Leong et al. 2004 mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional memang terlibat dalam praktik rekrutmen yang diskriminatif dalam studi mereka masing-masing di Thailand dan Singapura. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang materi kedua, membandingkan frekuensi penggunaan bahasa diskriminatif dalam iklan. Bahasa diskriminatif didefinisikan sebagai kehadiran setiap kategori bahasa eksklusif dalam iklan pekerjaan yang ilegal di Amerika Serikat, termasuk dua kategori yang diidentifikasi oleh Cole dan Stephens 1989. Yang pertama, batasan usia, yang kedua, penampilan fisik, dan yang ketiga, status perkawinan atau calon pekerja. Yaitu materi yang ketiga, penerapan praktik rekrutmen diskriminatif oleh perusahaan multinasional Amerika Serikat. Untuk setiap iklan yang ditempatkan, ada atau tidak adanya bahasa diskriminatif dicatat untuk kategori berikut, seperti usia, jenis kelamin, penampilan, dan status perkawinan. Frekuensi di masing-masing kategori diskriminasi ini kemudian dibandingkan antara kedua kelompok perusahaan multinasional Amerika Serikat yang beroperasi di Meksiko dan perusahaan Meksiko. Untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam frekuensi penggunaan bahasa diskriminatif antara MNC Amerika Serikat di Meksiko dan perusahaan di Meksiko. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membawakan materi yang keempat, yaitu tentang dampak positif dan negatif dari perusahaan MNC. Jadi, di antara dampak positif yang telah digarisbesarkan oleh Gabel pada tahun 2003 adalah pembayaran pendapatan pajak perusahaan kepada pemerintah, penyediaan kesempatan kerja, pemanfaatan inovasi lokal, dan peningkatan pendapatan real demi kesejahteraan ekonomi negara tuan rumah tersebut. Sebaliknya, MNC juga telah dikritik karena menciptakan kondisi tempat kerja yang gagal karena memberikan perlindungan konsumen dan lingkungan yang memadai,
mencampuri urusan politik lokal, dan berkontribusi pada memburuknya kesenjangan pendapatan di negara berkembang. Oleh sebab itu, karena keterlibatannya dalam praktik negatif dapat menodai citra perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengaruh kerangka hukum dan budaya perusahaan multinasional Amerika Serikat sendiri dan negara asal. Faktanya, ketika beroperasi di luar negeri, dalam konteks di mana konteks budaya memainkan peran penting dalam mempengaruhi hukum dan praktek ketenaga kerjaan, perusahaan multinasional mungkin tidak memiliki pilihan lain selain mengadopsi praktik tenaga kerjaan di perusahaan lokal. Misalnya, di negara-negara tuan rumah patriarki seperti Jepang dan Arab Saudi, penerapan program kesempatan setara gaya Amerika Serikat yang ditujukan untuk karyawan wanita mungkin sama sekali tidak dapat dijalankan karena alasan budaya dan agama, menurut Mayer 1993. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Digunakan untuk menganalisis konten dan lebih khusus lagi, bahasa yang digunakan dalam iklan pekerjaan yang ditemukan di situs web pekerjaan Meksiko. Menurut Halsey, 1969 mendefinisikan analisis isi sebagai setiap teknik untuk membuat kesimpulan dengan secara objektif dan sistematis, mengidentifikasi karakter spesifik dari pesan. Analisis konten akan digunakan untuk mengkode, mengukur, dan membuat kesimpulan tentang penyertaan bahasa yang berpotensi diskriminatif yang digunakan dalam iklan oleh MNC Amerika Serikat di Meksiko, serta oleh perusahaan Meksiko di Meksiko. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi berikutnya yaitu pemilihan sampel. Untuk penelitian yang diusulkan, sampel diambil dari iklan pekerjaan yang ditempatkan di situs web iklan pekerjaan online terbesar di Meksiko, yaitu www.ok.com.mx. Dengan demikian, unit analisis penelitian ini adalah iklan lowongan pekerjaan. Sampel yang diusulkan dari 15 perusahaan Amerika Serikat dan 15 perusahaan Meksiko yang menggunakan situs ini untuk tujuan perekrutan di Meksiko. Kemudian peralatan. Untuk sampel pertama, iklan pekerjaan dikumpulkan untuk sampel yang diteliti selama 2 bulan dari Januari hingga Februari 2007. Secara total, 17 iklan dikumpulkan dari 15 perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Meksiko dan 956 iklan dari perusahaan Meksiko. Sampel iklan acak dipilih menggunakan tabel angka acak untuk memilih total 20 iklan per perusahaan untuk analisis. Untuk sampel total 300 iklan untuk perusahaan Amerika Serikat di Meksiko dan 300 iklan untuk perusahaan Meksiko di Meksiko. Penghitungan dihitung untuk kejadian bahasa diskriminatif dalam 4 kategori yang disebutkan sebelumnya, yaitu usia, jenis kelamin, penampilan, dan status perkawinan. Sekian presentasi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi yang ke-9, hasil keandalan penilai dan tes hipotesis. Data dianalisis terlebih dahulu untuk mengukur rehabilitas antara penilai. Skor rehabilitas rata-rata menurut Cohen-Kappa untuk 4 kategori diskriminasi yang berbeda, yaitu yang pertama 0,874 yaitu usia, 0,917 yaitu gender, 0,790 yaitu penampilan, dan yang terakhir itu ada 0,905 yaitu status perkawinan. Masing-masing semua nilai rehabilitas dianggap dapat diterima mendekati atau di atas tingkat 80% yang ditetapkan oleh Khacharyan pada tahun 1977 dan Noailly pada tahun 1978. Hipotesis 0 menyatakan bahwa perusahaan multinasional Amerika Serikat akan menggunakan bahasa diskriminatif dalam iklan pekerjaan kurang dari perusahaan Meksiko. Frekuensi yang dihasilkan mendukung hipotesis ini. Hasilnya menunjukkan bahwa 18,7% iklan Amerika
Serikat diskriminasi berdasarkan usia dibandingkan dengan 70% iklan di Meksiko. Baik, selanjutnya ada materi yang ke-10, yaitu keterbatasan. Salah satu keterbatasan metodologi penelitian ini adalah penggunaan metode non-probabilitas dalam membangun sampelnya. Dengan demikian, temuannya ini tidak akan dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi apakah mereka perusahaan Amerika Serikat ataupun Meksiko. Keterbatasan lainnya berkaitan dengan pemilihan perusahaan yang akan diikutsertakan dalam penelitian. Tinjauan awal situs web ini menunjukkan bahwa situs tersebut berisi sejumlah besar iklan dari perusahaan perekrut dan tidak cenderung menyebutkan nama atau jenis industri klien mereka. Diskusi dan kesimpulan. Signifikansi penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, ini menghasilkan data dari praktik etis aktual perusahaan multinasional Amerika Serikat di luar negeri daripada apa yang dimaksudkan oleh perusahaan multinasional Amerika Serikat untuk dipraktikkan. Kemudian yang kedua, sifat komparatif dari studi ini menghasilkan wawasan penting ke dalam bidang praktik manajemen lintas budaya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada penelitian hingga saat ini yang menganalisis praktik rekrutmen aktual perusahaan multinasional Amerika Serikat di lingkungan hukum negara berkembang yang secara jelas melarang diskriminasi dalam pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.